Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 1, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan. Belahan ini berpusat pada garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Ayo perhatikan gambar garis lintang dan garis bujur berikut. Letak Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Wilayah yang dilalui garis khatulistiwa akan beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ayo perhatikan gambar letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, dan sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau ke muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian,
pertambakan, dan sarana olahraga air. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui akibat pergeseran dasar bumi dan kawah gunung yang terisi oleh air hujan. Danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, tempat wisata, dan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, dan pelabuhan. If we sail a little bit high. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan kelas 5 tema 9 subtema 1 pembelajaran 3. Yuk disimak semuanya. Selamat belajar. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh keberagaman. Terdapat sekitar 17.504 pulau yang ada di Indonesia. Terdapat pula 1.340 suku bangsa dan 546 bahasa. Namun, Indonesia mampu mempersatukan keragaman tersebut dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apakah kalian tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Mari kita bahas. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh. Jadi, arti persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam corak yang beraneka ragam menjadi satu bulatan yang utuh. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan rumah. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah: yang pertama, menjenguk teman yang sakit; yang kedua, kerja bakti membersihkan kelas; yang ketiga, menghormati teman yang berbeda keyakinan, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat: yang pertama, gotong royong membersihkan desa; yang kedua, membantu tetangga yang kesusahan; yang ketiga, saling tenggang rasa, dan lain-lain. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah: yang pertama, membersihkan rumah bersama; yang kedua, tidak bertengkar dengan anggota keluarga; yang ketiga, berbagi mainan dengan adik atau kakak, dan lain-lain. Persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan dari salah satu isi Pancasila. Kira-kira sila keberapa ya? Yap, that's right. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan diantaranya: yang pertama,
menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi. Yang kedua, terjalin rasa kebersamaan. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan dan kekeluargaan. Yang keempat, menjalin hidup rukun dan damai. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.